Aduh, gila Persib Bandung Bang Firdi menang nih 1-0 lawan Persita Tangerang. Tangerang ya kan. Ya. Posisi makin kokoh aja nih Bang Firdi di dingin Beri Super League ya. Dingin. Oke, nah malam ini kita bakal bedah habis nih Bang Ya. Firdi. Kenapa sih Persib Bandung bisa menang tipis 1-0 melawan Persita Tangerang Bang Firdi? Ya, lagi-lagi Persib Bandung menang ya di kandang sendiri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan tidak terkalahkan selama di GBLA di BRI Super League Bang Obi. Iya, kita bahas aja langsung Aja Bang Obi. hanya di Free Kick. Bahas bola santai tanpa ribet. Let's go. Oke, Bang Firdi, Ya. langsung ke hasil dari Persib Bandung melawan Persita Tangerang nih. Ya. Secara hasil ini penting banget nih, tapi secara permainan gimana nih menurut lo? Ada yang kurang nggak? Kayaknya ada yang kurang Bang Firdi di Persib Bandung nih. Tapi memang betul ya dari Persib Bandung ini kalau gue bilang dari sisi finishing agak kurang Bang Obil. Finishing lagi-lagi ya yang perlu diperhatikan oleh Persib Bandung, oleh Coach Boyan Hodak. Bagaimana caranya untuk ya mungkin dari para pemain striker dari Persib Bandung untuk bisa terus ya bagaimana melakukan finishing untuk bisa menciptakan gol. Karena untuk dilihat dari decision making yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung, dari wing strikernya Sadil Ramdhani, Berginho selalu melakukan crossing dalam kotak penalti. Iya. Selalu melakukan cutback dalam kotak penalti. Ya, tapi lagi-lagi finishing atau mungkin dari solidnya lini pertahanan dari Persita Tangerang Bang Mobil. Kita juga harus akui dari Persita Tangerang pun juga dalam bertahan cukup solid dalam pertandingan kali ini Bang Obil. Iya, ada Javlon Kusenov, Javlon Kusenov, Mario Jardel. Iya. Ya, tapi Bang Firdi ya kan ada skema yang berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sadil Ramdhani diturunin starter. Berginho juga tuh main starter. Terus nggak adanya lini tengah seperti Tom Hai, ya kan? Ini gimana nih, Boyan Hodak apalagi gimana sih sebenarnya Bang Firdi? Ya, jadi dari Coach Boyan Hodak dengan menurunkan Sadil Ramdhani dan Berginho, kalau menurut gua cukup bagus ya, karena dari kita lihat dari decision making yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani dan Berginho ini cukup bagus, yaitu melakukan crossing dalam kotak penalti. Lagi-lagi yaitu finishing Bang Obil. Yang striker-striker dari Persib Bandung atau mungkin positioning ya, yang bisa diharapkan bisa untuk menciptakan gol ke gawang Persita Tangerang, tapi pada akhirnya ya bisa menciptakan gol kan pada Andrew Yung ya, yaitu melakukan skema corner kick yang dilakukan oleh Luciano Gucacao. Ya, ini skema corner kick yang sangat-sangat ya menurut gua cukup bagus dari Gucacao, dan ini mungkin positioning yang bagus dari Andrew Yung. Andrew Yung lepas dari pengawalan Ahmad Hardianto dan Kozubayev pun tidak bisa menghalau bola ya, dan Andrew Yung bisa menanduk bola ke gawang Persita Tangerang dan Igor Rodriguez, dan Igor pun tidak bisa menepis bola tersebut Bang Obi. Ya, tapi seharusnya Persib Bandung harusnya bisa nggak sih menang dari lebih 1-0 ini? Sebenarnya bisa. Ya itu lagi-lagi mungkin expected goal ya yang dimiliki oleh Persib Bandung ini cukup banyak Bang Obi ya. Yaitu dengan peluang pertama Adam Alis yang melakukan shooting dari half space Persita Tangerang, yaitu dari Adam Alis yang shot on targetnya dan bisa ditepis oleh Igor. Dan tentu mungkin ada peluang-peluang yang lain, itu lagi-lagi ya finishing yang belum cukup bagus ya dari Persib Bandung. Dan bagaimana ini tentu PR bagi Coach Boyan Hodak, bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan yang ada di Persib Bandung ini, yaitu tentang finishing. Kalau menurut gue ya dari sisi decision making dan juga untuk passing ke final third dari Persita Tangerang pun cukup bagus juga dari Persib Bandung Bang Mobil. Nah, kalau lu bedah nih secara taktik Bang Firdi, apa yang paling kelihatan nih dari permainan Persib di malam ini nih kalau lu bedah? Yaitu lagi-lagi Persib Bandung ini dengan memakai skema-skema crossing dari wing striker yang Persib Bandung miliki, dari Sadil Ramdhani dan juga Berginho yang melakukan cutback. Jadi dari Persib Bandung ini mungkin agak sedikit kesusahan ya untuk menembus ke dalam kotak penalti dari Persita Tangerang. Mungkin dengan solidnya lini pertahanan dari Persita Tangerang Bang Obil. Jadi lagi-lagi untuk taktikal yang diberikan oleh Coach Boyan Hodak, agak lebih banyak untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti dari sisi half space dari Persita Tangerang dan juga sisi sayap dan sisi kiri, yaitu yang ditempatkan oleh Sadil Ramdhani dan Berginho Bang Obil. Iya. Nah, menurut lo nih, siapa nih pemain yang paling berpengaruh buat kemenangan Persib Bandung Bang Firdi? Ya, kalau menurut gua yang pemain yang berpengaruh ya mungkin untuk menjaga lini tengah dari Persib Bandung, yaitu dengan adanya Frans Putros sih Bang Obil.
perannya cukup bagus juga ya untuk menjaga kestabilan dari lini tengah dari Persib Bandung, dan juga dari segi bertahan dan menyerang dari Frans Putrospus ya cukup bagus. Dari transisi bertahan ke menyerangnya juga bagus dari Frans Putros kalau menurut gue Bang Obil. Ada nama lain nih selain Frans Putros? Ya kalau menurut gue dengan adanya mungkin Sadir Ramdhani yang sering melakukan itu crossing dalam kotak penalti sih Bang Obil. Iya. Nah, kemenangan ini nih bikin Persib makin solid di papan atas nih. Ya. Nah, menurut lo apakah ini momentum Persib menuju juara nih Bang Jadi? Ya, jadi sekali lagi dengan kemenangan Persib Bandung ya Bang Obil ya, menghadapi Persita Tangerang dengan skor 1-0, Persib Bandung ini makin kedinginan di puncak dengan perolehan 50 poin Bang Obil, yaitu di pekan ke-21 ya yang dimiliki Persib Bandung, karena Persib Bandung masih menyisakan 1 pertandingan ya. Ya walaupun di tim-tim lain sudah melakukan 22 pertandingan. Dan ini ya, lagi-lagi kalau dibilang Persib Bandung berada di jalur juara, kalau menurut gue memang iya. Berada di jalur juara untuk ya mungkin hat-trick dari Super League Bang Obil. Iya. Karena untuk di peringkat kedua Borneo pun kalah lawan Dewa. Borneo kalah lawan Dewa. Sayang sekali dari Borneo FC tersandung ya dari Dewa United dengan skor 2-1 Bang Obil. Jadi ya sekali lagi Persib Bandung makin nyaman di puncak klasemen. Di peringkat kedua ada Persija Jakarta dengan perolehan 47 poin. Di peringkat ketiga ada Borneo dengan perolehan 46 poin. Walaupun Borneo masih menyisakan 1 pertandingan Bang Obil. Ya, Persib Bandung juga kan. Persib Bandung juga 1 pertandingan, dan Persija Jakarta ya sudah full 20 pertandingan dari Persija Jakarta. Jadi ya kalau menurut gua dari Persib Bandung ini ya sudah berada di jalur juara dan juga sudah tren positif lah. Apalagi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dari Persib Bandung belum pernah terkalahkan Bang Obil. Ya, belum terkalahkan ya Persib Bandung ya di Stadion GBLA. Nah, ada beberapa drama nih Bang Firdi. Pertandingan Persib Bandung lawan Persita Tangerang ya kan. Betul. Yang pertama, gol dari Persita Tangerang dianulir. Ya, dianulir ya. Iya kan udah dipeluit, ya kan tendang, gol. Lantas dianulir, ya kan. Ini gimana pandangan lo nih Bang Firdi? Jadi dalam secara regulasi ya Bang Obil, yaitu di dalam Laws of the Rules FIFA, tendangan sudut itu tidak perlu menunggu peluit sebenarnya. Tendangan sudut tidak perlu menunggu peluit, dan wasit meniup peluit itu memang kalau dilihat dari regulasi Laws of the Rules FIFA, yaitu wasit meniup peluit karena ada pergantian pemain. Karena ada pergantian pemain. Situasional seperti itu, karena ada pergantian pemain. Jadi mungkin ini kesalahpahaman yang ditanggapi oleh pemain Persita Tangerang untuk melakukan corner kick. Jadi ya kalau melihat memang dari regulasi Laws of the Rules FIFA itu tendangan sudut pun tidak menunggu peluit dari wasit. Jadi sebenarnya sah nggak nih gol harusnya? Ya wasit meniup peluit karena memang ada pergantian pemain, tapi dan ini salah paham. Tapi kan nggak ada. Dari pemain ada. Nggak ada. Mungkin nggak ada ya? Nggak ada. Nah, karena pergantian pemain itu udah masuk. Udah masuk ya. Jadi mungkin ini wasit ya agak sedikit janggal ya. Janggal ya karena mungkin dari banyak yang bilang yaitu ada pergantian pemain ya, tapi nggak ada nampaknya kan. Udah ada pergantian sebelum ditendang ya. Jadi sebelum tendang pergantian dulu tuh. Mungkin ini kesalahpahaman ya. Mungkin kesalahpahaman dari wasit atau gimana. Kan ada komunikasi ya antara antara asisten wasit dan wasit utamanya. Dan ya ini mungkin ya ada yang janggal, dan Persita pun juga dari akun ofisialnya Bang Mobil bilang ada yang janggal. Dari akun ofisial Instagram Persita Tangerang mengkomen ada yang janggal. Jadi ya menurut gua kalau dari Laws of the Rules FIFA ya bilang kalau tendangan sudut itu tidak harus menunggu peluit, dan peluit itu karena ada pergantian pemain masuk, mungkin wasitnya nggak ngelihat pergantian pemain sudah masuk ya. Jadi ya menurut gue memang kalau dibilang ada yang janggal sih sedikit ya. Tapi menurut gue harusnya sah apa enggak nih? 50-50 sih, karena nggak ada cek VAR juga kan dalam situasi seperti ini Bang Mobil ya. Jadi ya baik yang bilang dari netizen Persib Bandung dibantu wasit lah segala macam, tapi kalau menurut gue ya 50-50 sih dalam situasi seperti ini. Mungkin ya itu yang gue bilang, kesalahpahaman dari pemain Persita ya, atau kesalahpahaman dari wasit dan asisten wasitnya. Jadi yang harus bertanggung jawab siapa? Wasit. Yang bertanggung jawab ya kalau menurut gue sih wasit sih. Harus bertanggung jawab dengan untuk komunikasinya lagi untuk dalam situasional seperti ini. Bagaimana caranya untuk
menanggapi, mengatasi dalam situasional seperti ini. Betul, jadi nggak ada yang dirugiin nih Bang Firdi. Betul. Persita Tangerang nggak dirugiin, Persib Bandung pun nggak dirugiin. Karena apa? Akhirnya kan ada komentar, oh ini Persib Bandung didukung wasit nih. Jadi kalau dalam hal situasional seperti ini yang dirugiin malah Persita Tangerang Bang Obi. Iya, sebenarnya dua belah pihak. Persita Tangerang jadi nggak gol. Persib Bandung citra karena akhirnya citranya, komentarnya dibantu wasit. Jadi ini ya sekali lagi PR ya untuk wasit di PT LIB ya, bagaimana caranya untuk menanggapi situasional dalam seperti ini, dan komunikasinya pun juga harus lebih diperjelas lagi. Iya, terus satu drama lagi nih ya kan. Iya. Siapa kiper Igor ke depan ya kan. Akhirnya kehilangan bola direbut Putra. Drama-drama ya. Iya, terus di body charge lah sama Igor, gua enggak tahu body charge tahu itu sih apa enggak. Itu jelas kan? Merah. Itu jelas. Boleh merah karena memang kiper sudah terlalu maju banget ya dari posisinya dia, dan walaupun tidak ada Igor dan Beckham Putra pun bisa langsung menembak bola ke gawang Persita Tangerang dan bisa berbuah gol, dan itu kalau menurut gue jelas kartu merah. Itu jelas kartu merah. Karena memang benar-benar ya melanggar ya dari Igor, itu ya posisinya yang bukan posisinya dia, bukan posisinya dari kiper. Seperti itu sih. Iya. Nah, harusnya kan diganti nih, ada persiapan pergantian kiper ya kan. Siapa gue lupa. Hoki Caraka yang jadi kiper. Iya, kenapa enggak jadi pergantian pemain malah jadi Hoki Caraka dijadiin kiper. Ya, mungkin Hoki Caraka yang bersedia juga karena mungkin dia bisa jadi kiper. Clean sheet tidak kebobolan sepas Hoki Caraka jadi kiper. Oh, apa batas emang pergantian pemain udah habis Bang Firdi? Aduh, masih nggak tahu ya gue ya. Mungkin ya sekali lagi mungkin bisa jadi untuk batas pergantian pemain di pertandingan tersebut udah habis. Jadinya ya Hoki Caraka dia mampu bisa untuk ya yakin bahwa dirinya bisa jadi kiper, ya udah ya dia mempersediakan diri lah untuk jadi kiper. Iya. Hoki Caraka. Nah, terus untuk waktu Bang Firdi, pertandingan selesai di menit 100. Berapa sih? 103, 100 ke atas karena babak tambahan 10 menit. Babak tambahan 10 menit ya. Cuma udah lewat juga tuh waktu itu. Ya. Nah, permasalahannya nih Bang Firdi, sebenarnya ya itu pas waktu ngecek VAR kan segitu lamanya, emang jadi sampai 10 menit Bang Firdi. Ya, jadi mungkin Bojan Hodak marah-marah loh. Iya, makanya ini sekali lagi ya PR bagi komisi wasit yang ada di PT LIB ya, bagaimana caranya untuk injury time-nya berapa menit, dan untuk pengecekan VAR-nya juga berapa menit. Jadi ini PR ya, gue juga nggak bisa berkomentar banyak ya tentang hal ini. Ini ya sekali lagi gue pesan untuk kepada komisi wasit yang ada di PT LIB, bagaimana caranya menanggulangi, mengatasi dengan injury time-nya berapa menit dan pengecekan VAR-nya berapa menit. Kalau memang ada waktu yang terbuang pada saat pertandingan, injury time-nya kalau menurut gue nggak perlu sampai 10 menit juga sih. Nggak perlu. Jadi ya kalau kita lihat dari sepak bola luar negeri pun paling lama ya 7 menitan atau 6 menit sih Bang Obi. Iya. Nah, oke, Bang Firdi ini kalau boleh jujur nih ya kan. Ya. Tadi lu bilang katanya Persib harusnya bisa menang lebih dari 1-0 ya kan. Berarti apa nih yang harus dibenahi Persib Bandung untuk laga berikutnya Bang Firdi? Ya, Persib Bandung yang harus dibenahi untuk laga-laga berikutnya itu ada di finishing ya Bang Obi. Finishing ya. Kenapa ya? Finishing ya. Beckham Putra ngesut ke atas. Iya, finishing ya. Jadi untuk untuk Persib Bandung ini untuk belajar bagaimana cara finishing untuk melakukan shots on target yang baik dan benar sih. Tapi kalau menurut gue emang udah baik dan benar ya. Tapi sekali lagi untuk menciptakan gol. Karena expected gol dari Persib Bandung pun cukup banyak banget juga Bang Abel. Dan dengan Persib Bandung menciptakan chance created sebanyak 8 kali dan tentu tidak berbuah gol banyak, hanya mampu bisa menciptakan 1 gol, itu sungguh-sungguh kalau menurut gue finishing yang agak-agak kurang dari Persib Bandung. Karena gol tercipta pun dari skema corner kick. Skema corner kick yang ya ibarat kata corner yaitu 50-50. Bisa gol apa enggak. Yaitu ya sekali lagi kecerdikan positioning dari Andrew Yung yang bisa lepas dari pengawal Ahmad Ardianto dan bisa menanduk bola ke dalam gawang Persita. Tapi untuk decision making dan juga pas di final third-nya dari Persib Bandung pun udah bagus. Ya, tapi sekali lagi finishing dan positioning yang dimiliki oleh striker-striker Persib Bandung ini harus bagaimana caranya bisa menciptakan gol. Pengaruh juga kali nih, nggak adanya Tom Hai ya kan. Nah itu, Tom Hai ya, ini benar-benar tidak ada terupas-terupas manja yang diberikan oleh lini tengah Persib Bandung ke final third Persita Tangerang. Karena kalau kita lihat, pas kalau ada Tom Hai sering tuh memberikan terupas-terupas ke final third ke lini pertahanan lawan. Ini jarang banget, makanya selalu memanfaatkan crossing dan cutback dari sisi wing striker Persib Bandung, Sadil dan Berginho. Jarang banget nih untuk melakukan terupas dari
lini tengah yaitu half space ke final third lini pertahanan Persita Tangerang. Ya, jadi Tom Hai berpengaruh banget sih Tom Hai sih. Berarti baru pertama nih Tom Hai absen ya? Iya, biasanya betul. pasang terus kan ya, absen karena cedera. Capean. Tom Hai kayaknya disimpan ya karena mungkin fisiknya masih agak-agak kurang ya dari Tom Hai sih Bang Obil. Iya. Nah, Lavin Kurniawan mana tuh? Tumen nggak ada di SP juga nih. Makanya Lavin Kurniawan gue juga nggak habis pikir ya kenapa nih dari coach Boyan Hodak masih belum mempercayakan dari Lavin Kurniawan. Dan bener kata gue kan Eliano Renders ini ditaruh di back kiri. Eliano, dan di bek kanan dengan adanya nama Kakang Rudianto ya, sangat-sangat luar biasa dari Kakang ini. Dan lagi-lagi Lavin Kurniawan ini mungkin ya itu yang gue bilang, Lavin ini dari segi sprint dan mungkin fisiknya sudah agak berkurang dari Lavin Kurniawan ini. Jadi Coach Boyan ini mungkin perlu dengan pemain-pemain yang speed dan fisik yang masih mumpuni dan masih oke Bang Obil. Kayak gitu sih. Oke, berarti untuk laga berikutnya nih kalau dia ngebenahi ya kan tadi dari finishing, di tengah ya kan, kira-kira nanti lawan apa berikutnya nanti? Lawan berikutnya Persib Bandung akan menghadapi Madura United Bang Obil pada tanggal 26 Februari. United optimis nggak bisa meraih kemenangan? Ya, optimis. Jangan dijawab. Jangan dijawab ya. Tuh, ntar buat konten prediksi. Konten prediksi ya. Pokoknya stay tune terus di channel YouTube Free Kick ya kan. Nanti kita bakal mau prediksi juga pertandingan antara Persib Bandung melawan Madura United. Ini laga seru banget ya karena ya Persib Bandung sedang berada di jalur juara beres. Kalau dia menang juga lawan MU. Aduh, lawan MU ya. Persija. Aduh. Udah, Bang Fidi ada ini. Bang Fidi. Buat kalian jangan lupa untuk di like, comment dan share konten ini ya ke teman-teman kalian, keluarga kalian dan sahabat-sahabat kalian. Dan yang paling penting jangan lupa Bang Obil di subscribe. Dan jangan lupa nih, lu yang suka scroll TikTok mau berita info-info seputar sepak bola Liga 1 Indonesia dan Timnas Indonesia, follow nih, langsung aja di follow Firdy Muhammad. Di follow teman-teman nih Firdy Muhammad. Nah, kurang lebih gitu aja. Jika kita ada salah kata nih, mohon maaf ya kan. Maaf selebar-lebar ya Bang Firdy ya. Mungkin kita aja Bang Firdy kasih jagoan ya Bang Firdy. Hanya di Free Kick, bahas bola santai tanpa ribet. Persib Bandung. Tapi aneh juga sih tuh. Janggal gitu orang gol cuma jadi kegagol ya. Aduh, pada mengharapin gol.